Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dengan NIM 25277. Saya berasal dari kelas PTIK 6C. Di sini saya akan membahas beberapa submateri tentang WLAN, dan video ini bertujuan untuk menyelesaikan UAS saya, yaitu UAS dari jaringan nirkabel. Pertama yang untuk kita bahas submaterinya yaitu ada arsitektur dari WLAN. Arsitektur aplikasi adalah teknologi yang akan digunakan oleh satu atau lebih dari semua sistem informasi yang dalam halnya yaitu terdapat proses, terdapat interface, yang ketiga ada terdapat komponen jaringan dan lain sebagainya. Dan ini berfungsi sebagai kerangka kerja untuk mendesain secara umum atau secara garis besarnya arsitektur teknologi informasi, bisa juga disebut sebagai arsitektur sistem informasi, yang terbagi menjadi 4 pembahasan. Yang pertama ada arsitektur jaringan, arsitektur data, arsitektur interface, yang terakhir ada arsitektur proses. Nah, mungkin langsung saja yaitu ke skema atau diagram yang mengilustrasikan bagaimana sih dari arsitektur WLAN tersebut. Yang pertama ada basic service set atau BSS. BSS sendiri merupakan suatu konfirmasi wireless LAN yang dimana terdapat sebuah akses point yang terhubung pada jaringan wireless dan stasiun wireless. BSS terdiri dari satu access point dan satu atau lebih wireless client. Masing-masing dari wireless client harus menggunakan access point untuk berkomunikasi dengan wireless client atau wireless host dalam satu jaringan. BSS itu sendiri mencakup wilayah dari sebuah single cell atau satu area, atau sering kita sebut dengan RF, dari sekeliling area access point. Yang kedua ada Explored Service Set atau ISS. ISS sendiri itu didefinisikan sebagai sebuah konfigurasi wireless LAN yang terdiri dari dua ataupun lebih dari basic service set yang terhubung menjadi satu dalam suatu distribusi sistem atau DS. Suatu sistem ISS sedikitnya memiliki dua access point, dan hal ini mungkin bisa menyebabkan jangkauan dari area sistem wireless tersebut menjadi luas. Pada ISS juga hampir sama dengan BSS, di mana semua pengiriman paket saling berkomunikasi, dan berkomunikasinya itu melalui access point, melalui access point terlebih dahulu. Selain itu juga karakteristik dari ISS itu sendiri
itu terdiri dari beberapa sel yang dapat atau tidak terjadi roaming dan tidak selalu sama SSD-nya. Nah, kita lanjut ke yang materi ketiga, yaitu Independent Basic Server atau sering kita sebut dengan IBSS. IBSS sering kita sebut dengan jaringan ad hoc. Pada IBSS tidak terdapat yang namanya access point dalam satu distribution. Mungkin ini juga dapat dikatakan sebagai jaringan yang berdiri sendiri. IBSS dapat dibuat secara spontan dan dengan cepat. Komunikasi antar start point pada IBSS dengan cara mengirimkan beacon karena tidak menggunakan access point. Beacon atau sering kita sebut dengan kependekan dari Beacon Management Frame adalah frame pendek yang dikirim dari access point ke station pada infrastruktur mode atau station to station pada ad hoc mode dalam rangka untuk mengorganisasikan dan mengkronisasikan komunikasi wireless pada wireless LAN. Terus materi yang kedua yaitu kita akan menjelaskan tentang access point. Access point ialah sebuah perangkat keras jaringan PC yang menghubungkan piranti nirkabel atau tidak menggunakan kabel. Dengan kata lain, jaringan internet lokal menggunakan teknologi seperti wireless, Wi-Fi, Bluetooth, dan lain-lain. Biasanya access point seringkali dikenal dengan sebutan WLAN atau Wireless Local Area Network, yang mana fungsi dari perangkat ini adalah untuk menerima maupun mengirim data yang berasal dari adapter wireless itu sendiri. Access point ini sendiri memiliki dua komponen, yaitu transceiver dan antena, yang mana dua komponen ini berfungsi untuk menerima sinyal internet serta memancarkan sinyal internet ataupun sinyal yang terhubung ke client server. Biasanya access point akan dihubungkan dengan perangkat keras lain seperti hub, switch, atau router melalui kabel Ethernet agar bisa memancarkan sinyal. Segala produk dari perangkat keras itu sendiri memiliki kelebihan, termasuk salah satunya itu access point itu sendiri. Kelebihan yang dapat kita gunakan dari access point ialah adanya sinyal Wi-Fi yang dipancarkan, mungkin cakupan wilayahnya yang cukup luas sehingga kita bisa memakainya dan untuk kendalanya mungkin hanya sedikit, hanya kendala untuk cakupan wilayahnya dan luas seperti yang sudah saya katakan tadi.
Terus terhalangnya untuk penghambatnya itu terhalangnya tembok atau sekat antar ruangan. Nah, materi selanjutnya yaitu konfigurasi dari WLAN. Yang pertama itu ada bagaimana cara pemasangan dari konektor. Langkah-langkah untuk pemasangan konektor antara lain, yang pertama ada kabel koaksial yang digunakan harus dibuka dengan penampangan melintang seperti pancingan. Yang kedua itu memasang kabel dengan cermat dan harus teliti, karena mungkin di sini kabel-kabelnya mungkin bisa dibilang sangat-sangat kecil, makanya kita di sini harus sangat-sangat berhati-hati, harus cermat dan juga harus teliti dalam pemasangannya. Yang ketiga yaitu menyolder pin ujung konektor dengan rapi dan jangan sampai terjadi short. Yang keempat, perhatikan urutan pemasangan pin sehingga kabel tidak mudah bergeser dan kendor. Yang kelima, proses berikutnya itu menutup permukaan konektor dengan aluminium foil yang berguna untuk mencegah terjadinya kebocoran dan interference. Yang terakhir yaitu lapisan konektornya yang sudah dikuliti dengan aluminium foil tadi. Kemudian kita lakukan permukaan sambungan konektor dengan isolator TBA. Nah, langkah kedua yaitu pembuatan PoE. PoE itu sendiri yaitu Power over Ethernet, yaitu merupakan sistem yang memanfaatkan kabel UTP yang berguna untuk mentransmisikan daya atau power melalui wire atau pemasangan kabel. Dalam kabel UTP terdapat 4 buah wire dengan dua wire yang digunakan untuk mentransmisikan power. PoE diperlukan untuk menginjeksi satu daya ke perangkat wireless yang dipasangkan di atas tower itu sendiri. PoE mempunyai manfaat untuk mengurangi kerugian power atau terjadinya loss akibat penggunaan kabel dan konektor. Teknologi PoE itu sendiri telah banyak didukung oleh perangkat jaringan, misalnya jaringan switch, jaringan wireless, atau access point, sehingga tidak diperlukan lagi yang namanya satu daya yang terpisah. Hanya dengan sebuah kabel UTP yang dipasangkan antara switch dan access point. Langkah-langkahnya, yang pertama, kita perlu menyiapkan yang namanya kabel UTP dengan konektor RJ45 yang berwarna hijau, putih-hijau, dan oranye. Putih oranye. Dilakukan pemasangan seperti biasa, kabel coklat plus putih coklat untuk pemasangan posisi negatif dan positif. Langkah yang kedua yaitu
menyiapkan kabel konektor power untuk access point, kemudian melakukan proses modifikasi dengan cara access point dan switch seperti terlihat pada gambar. Langkah selanjutnya itu menyiapkan isolasi untuk menutupi kabel yang sudah terkuliti dan seperti terlihat disiapkan. Nah, di sini saya memberi catatan penting, yaitu di mana permasalahan yang terjadi dalam pembuatan PoE adalah sering terjadinya yang namanya short karena kabel dan konektor power yang digunakan sangat kecil penampungannya sehingga mudah bergeser ataupun kendor. Dan di sini kita harus benar-benar teliti, cermat dan teliti dalam melakukan pemasangannya ini. Jangan sampai kendor. Kemudian uji semua sambungan menggunakan multimeter. Yang ketiga ada instalasi antena. Langkah awal yang dilakukan dalam pemasangan antena adalah memastikan tidak adanya yang namanya halangan pada pemasangan antena. Selain itu, kita harus memperhatikan sambungan kabel dan konektor. Kemudian antena dengan rapi. Pasang antena dengan rapi dan sesuaikan dengan kedudukan dari BTS. Yang keempat yaitu instalasi perangkat radio. Instalasi perangkat radio dilakukan dengan cara proses instalasi sesuai dengan aturan yang ada dan benar-benar dikenali oleh sistem operasi yang sesuai. Lakukan proses instalasi sistem operasi dengan benar, kemudian lakukan proses instalasi NT dengan menentukan alokasi alamat IK, IRQ, dan DMA. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari ESD dan bagaimana cara penyetingannya. ESD adalah kepanjangan dari Service Set Identifier atau sering kita sebut dengan jaringan. Jika kita lihat dari kepanjangannya, ESD itu sendiri dapat diartikan sebagai sebuah jaringan yang harus ada di dalam sebuah WiFi. Dengan begitu, komputer yang ingin terhubung pada jaringan wireless akan melihat ke dalam beacon untuk mengetahui ESD dari jaringan manapun yang terhubung. Kemudian komputer akan mencari tahu di mana alamat MAC address atau beacon yang berasal gunanya yaitu untuk mengirimkan autentifikasi request dengan tujuan untuk meminta kepada access point supaya dapat bergabung. Jika sudah bergabung, pengguna dapat mengatur SSID dan password untuk bisa mengenali mana jaringan yang dimilikinya. Dalam penerapannya, setiap jaringan akan memiliki SSID yang berbeda-beda dengan namanya tersebut. Yang kedua itu fungsi dari SSID itu sendiri. Fungsi SSD itu sendiri yaitu mirip seperti namanya, yaitu network pada jaringan kabelnya.
Artinya, SSID inilah yang menjadi garda terdepan untuk sistem dari suatu keamanan jaringan wireless. Pasalnya, untuk bisa mengakses akses point yang menjadi pusat dari sistem jaringan wireless, si klien pun harus dapat mengetahui SSID-nya yang digunakan oleh akses point yang terdekat. Kemudian bagaimana sih cara untuk men-setting dari SSID itu sendiri? Kita bisa mengubahnya dengan cara di bawah ini. Yang pertama, buka browser pada perangkat, kemudian ketik untuk menuju modem sesuai dengan provider yang kita gunakan. Misalnya IndiHome 192.168.1.1. Kedua, kita masukkan nama, yaitu atau kita sebut dengan username dan passwordnya. Yang ketiga, kita klik network WLAN, kemudian SSID setting. 4, pada menu SSD name, kita bisa mengubahnya sesuai dengan nama yang kita inginkan. Namun jaringan melupakan ketentuannya, yaitu maksimal 32 karakter dengan kombinasi huruf, angka, dan simbol. Yang terakhir yaitu klik submit untuk menyimpannya. Selanjutnya, jika kita ingin mengatur SSID yang menggunakan ponsel, kita bisa mengikuti langkah-langkah di bawah ini. Yang pertama, masuk ke pengaturan, lalu klik hotspot portable. Yang kedua, aktifkan hotspot portable, kemudian pilih atur hotspot portable. 3, pilih kolom SSID, ubah nama dan password sesuai dengan yang kita inginkan. Yang keempat yaitu klik ikon centang di bagian kanan dan kemudian selesai. Itu keamanan WLAN dari WPA dan WPS dan bagaimana cara settingannya. Yang A, WPA, yaitu Wi-Fi Protected Access. WPA adalah sebuah sistem keamanan yang diciptakan untuk menutupi kelemahan dari sistem WAP sehingga memiliki sistem keamanan yang lebih baik daripada WAP. Pada sistem WPA, user harus terlebih dahulu terhubung ke wireless LAN. Cara men-settingnya yaitu Wi-Fi Protected Access Area. Wi-Fi Protected Access atau bisa disebut dengan WPA merupakan sebuah nama keamanan nirkabel yang bisa dibilang paling aman. Ada beberapa jenis seri dari WPA, yaitu WPA PSK, WPA 2 PSK, dan lain-lain sebagainya. Berikut adalah langkah-langkah untuk penyetingan enkripsi WPA secara umum. Di antaranya langkah 1, sambungkan komputer dengan router. Hubungkan komputer Anda ke router dengan kabel atau nirkabel. Yang kedua, login sebagai admin. Setelah kita berhasil masuk ke setup router, maka kita diminta untuk login terlebih dahulu. Secara default pengisian, yaitu yang pertama masukkan username kita. Misalnya contohnya di sini saya ingin memasukkan namanya Nurul. Password yaitu Aini. Langkah ketiga yaitu setting WPA. Setelah masuk ke router, maka di sini kita diberikan banyak pilihan yang dapat kita setting. Untuk setting WPA, pilih wireless. Kemudian lanjut ke wireless setting. Setelah itu silakan enkripsi sesuai dengan keinginan. Jika selesai, maka kita klik save. Yang B yaitu IPS.
Selanjutnya yaitu WPS. WPS merupakan singkatan dari Wi-Fi Protected Setup, yang merupakan sebuah fitur untuk mengatur keamanan dari perangkat Wi-Fi tersebut. Adanya WPS ini sendiri yaitu berfungsi untuk menghubungkan router dengan perangkat yang akan kita terima dari Wi-Fi tersebut. Untuk cara men-settingnya yaitu yang pertama, nyalakan Wi-Fi perangkat smartphone, kemudian cari menu More Option. Kemudian menu ini biasanya ada di kanan atas layar ponsel, lalu pilih menu Advanced atau setelan tambahan. Yang kedua yaitu jika sudah, kita masuk ke menu, lalu tekan WPS push button atau hubungkan WPS. Yang ketiga yaitu ponsel, tekan scanning jaringan Wi-Fi, dan di sini kita harus segera menekan tombol WPS yang terdapat pada router Wi-Fi atau MiFi. Yang selanjutnya ada jika berhasil, maka tak selang lama smartphone kita seharusnya sudah terhubung dengan Wi-Fi router. Selanjutnya yaitu OK atau down. Jika sudah terkoneksi dengan ini, koneksi Wi-Fi akan terputus dan akan terhubung kembali nantinya. Dan seharusnya tak lama setelah kita menekan tombol, smartphone kita pun akan langsung terhubung dengan router tersebut. Maka setelah itu kita klik OK. Dan jika sudah ada keterangan bahwa smartphone kita sudah terkoneksi dengan baik. Yang ketiga yaitu mengatur jumlah user yang terkoneksi ke WLAN. Yang pertama, kita harus menggunakan modem yang disediakan oleh provider internet, memiliki pengaturan yang bisa kita akses langsung menggunakan web browser yang ada di komputer. Kita bisa mengikuti langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, buka browser dan masukkan kode IP 192.168.8.1 pada search bar di web browser yang kita gunakan. Yang kedua, jika sudah masuk, maka kita isi username, user, dan password. User lalu klik login. Langkah ketiga yaitu kita klik menu utama dari pengaturan yang sudah terbuka. Lalu kita masuk ke pengaturan, klik network, terus ke SSID setting, kemudian tentukan jumlah pengguna di kolom maksimum klien. Yang keempat, klik save untuk menyimpan pengaturan modem. Yang terakhir yaitu materi terakhir, bagaimana cara memblokir user dan website. Yang pertama, kita masuk ke cara memblokir user. Ada 3 cara. Yang pertama, kita terlebih dahulu mencari tahu MAC address atau alamat address dari si pengguna Wi-Fi yang tidak kita kenali. Yang kedua yaitu kita masuk ke halaman konfigurasi modem router. Yang ketiga, masukkan MAC address atau alamat address pencuri Wi-Fi ke dalam blacklist sehingga dia tidak bisa lagi masuk ke jaringan Wi-Fi yang sedang kita buka. Yang B, cara memblokir website, yaitu parental control menjadi fitur yang cukup penting di berbagai perangkat dan software modern. Fitur ini membantu kita untuk membatasi waktu penggunaan perangkat oleh anak-anak serta mengontrol konten yang tidak perlu anak-anak lihat. Nah, untuk memblokirnya itu mungkin tersedia di Windows 11. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, klik menu Windows, terus buka setting, masuk ke akun untuk membuat akun bagi keluarga kita atau
orang terdekat kita. Yang kedua, klik family dan other user, add a family member, terus masuk ke add account. Yang ketiga, window baru akan muncul dan meminta kita untuk masukkan email. Abaikan permintaan tersebut lalu klik opsi create on for a child. Selanjutnya yaitu setelah selesai membuat akun baru untuk anak, akses akun melalui halaman buat akun Microsoft kita. Buka konten filters, blockade situs, kemudian masukkan URL atau domain website yang ingin kita blokir. Klik tanda plus untuk menambahkannya ke blocklist kita. Ulangi proses ini untuk menambahkan website lainnya. Kemudian kita cek hasilnya dengan membuka akun yang tadi kita buat dan lihat apakah website tersebut sudah terblokir. Mungkin saya rasanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.